Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Arya Febrianto, kelas reguler Prodi Elektro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fikri Arya Wediana, kelas reguler Prodi Elektro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Rafli Mukti Al-Fauzan dari Prodi Elektro kelas reguler. Geopolitik sendiri bisa diartikan sebagai sistem politik atau peraturan dalam wujud kebijaksanaan dan strategi nasional yang didorong oleh letak geografis satu negara. Untuk pengertian geopolitik yaitu sistem politik yang berwujud berupa kebijaksanaan maupun strategi nasional di mana kepentingannya memfokuskan pada pertimbangan geografi, wilayah, atau teritorial suatu negara. Geostrategi adalah geopolitik yang dalam pelaksanaannya yaitu pelaksanaan dalam menentukan tujuan, sarana-sarana, serta penggunaan sarana-sarana tersebut guna tercapai tujuan nasional dengan memanfaatkan konstelasi suatu negara. Geostrategi Indonesia diwujudkan melalui konsep ketahanan nasional yang bertumbuh pada perwujudan kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Sini ada kebijakan pemerintah Indonesia dalam menerapkan geopolitik dan geostrategi. Sebelum membahas pada kebijakan pemerintah Indonesia untuk menerapkan geopolitik dan geostrategi di Indonesia, kita perlu mengetahui kondisi geografis Indonesia terlebih dahulu. Indonesia merupakan negara yang terletak di lepas tepi laut daratan Asia Tenggara. Tepatnya terletak di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, dan diapit oleh dua benua besar yaitu benua Asia dan benua Australia. Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak pada garis khatulistiwa dan mempunyai panjang daerah setara dengan 1/8 bundaran bumi. Pulau terbesar di Indonesia terdiri atas Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, serta Pulau Papua. Bahkan pada tahun 2020, pemerintah Indonesia mencatat ada sebanyak 16.771 pulau di Indonesia yang terdiri dari pulau yang terbesar sampai terkecil. Pengaruh letak geografis Indonesia ini berakibat pada hawa laut yang terdapat di Indonesia. Tidak hanya itu, letak geografis ini sangat mempunyai pengaruh pada keberadaan daerah Indonesia, baik dilihat dari kondisi raga, sosial, ataupun ekonomi dan politik. Indonesia berbagi perbatasan darat dengan Malaysia di bagian utara Pulau Borneo, Pulau Papua Nugini di tengah Pulau Nugini, serta negeri Timur Leste di tengah Pulau Timor. Secara astronomis, Indonesia terletak pada posisi 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, serta 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Contoh geopolitik dan geostrategi yang pernah terjadi di Indonesia. Contoh geopolitik di Indonesia. Saat sengketa kebudayaan Indonesia, yaitu kain batik yang diklaim oleh negara tetangga Malaysia, tentu saja pemerintah Indonesia tidak diam saja dengan klaim yang dilakukan oleh Malaysia. Dan bentuk perlawanan pemerintah Indonesia adalah dengan mendaftarkan batik ke dalam jajaran UNESCO. Lalu UNESCO pun menetapkan bahwa batik merupakan budaya Indonesia dan warisan dunia. Sejak tahun 2009, tepatnya pada tanggal 2 Oktober, ditetapkan menjadi Hari Batik Nasional. Adapun contoh geostrategi yang pernah terjadi di Indonesia adalah batas perairan antara Indonesia dengan Malaysia di Selat Malaka. Salah satu perselisihan yang dipicu pada tahun 1969, di mana kala itu Malaysia menyatakan bahwa
mereka memiliki lebar wilayah 12 mil laut ketika melakukan pengukuran garis dasar yang mengacu pada ketetapan di dalam Konvensi Jenewa yang terjadi tahun 1958. Padahal, Indonesia sebenarnya lebih dahulu telah melakukan penetapan batas wilayahnya sekitar 12 mil laut yang berada di garis dasar. Ini juga termasuk Selat Malaka tentunya. Ini menjadi sebuah perseteruan antara kedua belah pihak negara tersebut tentang batas dari laut wilayah perairan mereka di Selat Malaka yang tidak sampai 24 mil laut. Namun, pada tahun 1970, pada bulan Februari hingga bulan Maret, diadakan sebuah perundingan tentang batas wilayah tersebut hingga akhirnya melahirkan sebuah perjanjian tentang batas-batas wilayah perairan yang dimiliki kedua negara di Selat Malaka. Adapun kesimpulan dari pembelajaran geostrategi dan geopolitik di Indonesia untuk wawasan Nusantara adalah wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia yaitu merupakan cara pandang bangsa Indonesia mengenai dirinya dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan kesatuan bangsa beserta wilayah, mementingkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi ataupun kelompok dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Mungkin itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan mengenai materi geopolitik dan geostrategi yang ada di Indonesia. Saya mewakili Saudara Fikri dan Saudara Ari pamit undur diri. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.